Akhirnya nyampe nih cuy. Yeay. Tuh, bangsat males banget hidupnya. Gila. Parah. Sepi ya, sepi. Hah? Sepi. Misalnya cuy. Bikin. Pakai masker. Kita salaman dulu. Salamannya gini kan? Gini. Iya. Gini bego. Hah? Gini nih. Tadi gua diliatin. Itu nih orang bayar tadi. Oh, biarin aja. Gimana nih Kin? Sekarang Kin? Apanya? Kalau kemarin itu kan gue sempat nggak buka tuh. Jadi gue mau buka toko kan. Nah, pas gue lagi buka toko tuh kakak gue masuk rumah sakit. Rumah sakit. Iya, demam berdarah. DBD dia. Nah, itu dia pertama masuk di RSUD Kabupaten Bogor ya, masuk di situ. Nah, penanganannya itu sekarang lu kalau udah sakit DBD yang meriang itu apapun lah itu yang bersangkutan demam, lu langsung dimasukin kalau nggak ODP jadi PDP langsung di situ. Pokoknya sakit apapun, Sekarang prosedurnya lu mau demam apapun lu itu pokoknya PDP dan ODP lu harus diisolasi di situ kalau keadaannya menuntut lu emang darurat. oh. Jadi nggak masuk IGD? Masuk IGD dulu, pas IGD gitu. Dan lu disatuin barengan sama orang yang begitu semua. Kira-kira gimana? Ya. Yang tadi yang nggak kena jadi kena dong. Keren kan? Keren kan penanganannya? Bagus. Bagus ya kan? Bagus. Bagus. Makanya jangan pada sakit ya, usahain gitu. Usahain kalau sakit mah, kalau saran gue kalau sakit lu sendiri aja di rumah minum vitamin atau obat. Kalau kata gue orang gila, semua nggak ada yang mau sakit kalau kata gue. Iya sih. Dia masih mau sakit. Kalau ada, lebih stres lagi nih orang. jangan sampai ya amit-amit ya. Tetaplah jaga jarak, Nah, jaga. Habis dari situ kan ya, dari situ tuh terus gua tuh dipindahin Dipindahin. Nggak mau kan bahaya kan di sini campur sama orang PDP semua kan, ngeri kan. Gua cabut aja dah paskesnya ya kan. Gua tarik, gua minta patang lain, nggak mau, dia nggak mau ngasih kan. Ya udah tanda tangan di atas materai itu. Kalau terjadi apa-apa itu urusan si pasien. Ya udah nggak apa-apa sama keluarga gua minta lagi ke paskes gua di RSUD di Citama ya kan. Pas sampai Citama itu gue minta lagi, cuman nggak bisa minta rujukan, harus 24 jam. Nah gue minggu besok paginya itu gue baru tuh dapat di vaskesnya itu masuknya rujukannya ke rumah sakit Sentra Medika. Oh, Sentra Medika. Ya di Cibinong kan. Di Cibinong. Ya. Nah pas Sentra Medika di situ gue layanannya sih sebenarnya bagus ya, cuman aduh lama banget ya kayaknya gue masuk prosesnya IGD itu jam 1 ya kan. Prosesnya dia lama. Itu prosesnya gue nungguin sampai di ACC itu sekitar jam 4 loh. Buset, jam 4. Iya, jadi Gila. jadi untungnya itu orangnya baru DBD gitu. Mungkin kalau serangan jantung gue nggak tahu. Mati mungkin ya, mati Iya. bisa. Terus habis itu tanggung jawabnya siapa? Terus nanti kalau ini nggak ada kelas 3 ya. Jadi ada kelas 2 doang. Ada kelas 2. Ada kelas 2 doang. Nah, buat yang kelas 3 gue bilang siapin aja duit buat nanti tambah nambah gitu ya kan. Oh iya, ada penambahannya ya. Ada penambahan. Soalnya bisa kan, ke kelas 2 tapi ada penambahan di situ kan. Nah, iya. habis dari situ nanti lu tanda tangan tuh segala macam. Surat kayak perjanjian apa gimana tuh? Iya, maksudnya perjanjian yang tertera di situ kan apa segala macam kan. Prosedurnya rumah sakit lah ya. Kakak gua kan dites kan baru-baru kan. Tes Covid juga. Rapid test juga. Rapid test. Sekarang udah ini ya, wajib ya. Wajib lu rapid test. Rapid test itu wajib. Karena kan rapid test kan cuma 70%. Angka maksudnya kepastiannya 70% kan. Kan dia nggak pasti nggak kayak tes PCR, kayak ada yang swab diambil tenggorokannya. Iya. Kalau itu sih bagus. Tapi kakak gue juga sama kok. Terakhir nanti di PCR juga. Ini PCR pertama tuh negatif kakak gue. Yang kedua gue nggak tahu nih hasilnya nih sampai bikin video kayak begini. Ya kalau gue positif ya teman gue, kakak gue positif ya gue positif ya teman gue juga termasuknya positif. Walah. Iya kan gue nggak tahu. Enggak Kan lah. kita udah deket. Ya kan pasti deket, isolasi. Tetap aja. Nggak bisa pasti isolasi. Enggak, tetap aja kalau ini misalnya
istilahnya Enggak, gua istilah enggak kasarnya. takut-takutin, cuman temen gua takut enggak, kayaknya. gue sih gini, yang penting protokolnya Kin. Misalkan lu deket sama orang yang kena nih ya, yang kena nih, lu tahu kan dia bertahan di baju berapa jam, lu tahu kan itu, minimal tangan lu ini tidak ke muka lu. Iya. Bulan Itu puasa kan jarang intinya. makan ya. Iya, jadi kan ya gue kan kalau udah sampai rumah gue pastikan sekarang mah Makan. gue mandi, cuci tangan pasti Oh, nih. gua kira Ini makan. pulang dari sini nih gue nih. Sampai rumah pasti Gue telanjang bro, Gua kira pas sampai rumah langsung makan. gue telanjang joget-joget depan rumah. Gue pasti bersih-bersih. Nah, udah gitu Setiap- kan PDP ya. Di teknik paru-parunya anu ada kabut kan pasti perokok pasif lah ya. Kalau Iya. kata gua tuh bukan karena dia pneumonia, bukan. Dia ngerokok ya? Enggak, kata gue yang perempuan itu ngaku. Kata gue Oh, perempuan. pasif, Suaminya iya, kan pasif. ngerokok, gue aja ngerokok. Iya. Pasti kan kena asap rokok kan jadi perokok pasif kan ngaruh kan. Iya, Nah, pengaruh. di situ kata dia ini ada kabut katanya gitu. Enggak dok, itu dia bronkitis juga dan kami juga perokok pasif kok. Di situ kakak saya pasti kena gitu. Enggak bisa, ini jadi PDP. Waduh, gue bingung PDP gila banget nih. Pasti isolasi nih. Akhirnya diisolasi kakak gue. Itu gue nggak ketemu sama kakak gue selama seminggu. Gue nggak tahu keadaannya kayak gimana. Emang kayak gitu. Iya. Tapi Untung tetap perawatannya WA-an bagus. kan? Ya, untung dapat WA-an sih harus. Itu ya minimal gini, orang kalau dari PDP lu jangan tambahin lu harus sembuh, lu di-push gitu ya. Keadaan lu gimana? Lu harus Jangan minum bikin obat. stres. Jangan bikin stres. Kalau bisa lu Karena- alihin aja. Karena imun tubuh dan stamina tubuh itu kalau stres makin menurun gitu. Itu Ya. ada ininya. Enggak emang Banyak pikiran nih kayak dia nih. Ini baik pikiran nih, orang baik pikiran begini nih. Lu lihat tuh gampangnya. Gua enggak banyak pikiran. Gue cuma beban pikiran aja. Terus gimana tentang usaha lu Kin sekarang ini? Nah, Di COVID-19 ini kan kalau kata gua rata-rata sih semuanya. sebenarnya usaha sih masih jalan sih sebenarnya, cuma orang ketakutan aja. Gue yakin ke orang kita karena ada bagusnya juga orang kita nggak disiplin loh sebenarnya. Oh. Ini ada plus minusnya ya. Oh. Minusnya itu ini wabah nggak mungkin kelar kayaknya, nggak bakal cepet di Indonesia. Plusnya itu ekonomi kita nggak langsung hancur, masih bisa terobatin lah ya, orang masih bisa warawiri ya kan, masih gelo-geloan kan di sini kan. Soalnya kan angka kematian COVID ini sebenarnya kan fatality rate-nya kan cuma 6%. Lu bandingin aja sama kanker, apalagi HIV. Lebih gila lagi ya kan. Lebih banyak yang Ini kan sebenarnya media cuma memblow kan, ini memblow semuanya kan, blow up. Jadi katanya itu gimana gitu, yang ditayangin kan nilai positif berapa gitu. Misalnya angka positif COVID udah 16.000 ya kan, itu kan yang terkonfirmasi. Oke, lu bandingin sama orang yang terkonfirmasi punya penyakit kanker, bisa lebih gede dari itu. Enggak, dari kematian aja di dunia ini kan, misalkan di dunia ini kematian kan sekarang kita udah berapa? 2 juta, hitung aja 2 juta. Nah, mati gara-gara kelaparan Nggak ada 2 juta COVID. sedunia 200.000. 200.000. Nah, yang mati karena kelaparan itu bisa lebih dari 200.000. Ya coba di Afrika, kenapa WHO nggak bikin Afrika? Lihat tuh Afrika, yang musuh lapar yang mati, yang di Kongo segala macam. Tapi di Afrika nggak ada yang kena COVID ya? Ya sekalinya ada juga dia nggak tahu, orang nggak ada alatnya. Maksudnya, jadi ini mah sebenarnya kalau negara-negara yang kayak kurang berkembang kayak Afrika mah mati apapun itu dengan cara apapun ya pemerintah dunia nggak bakal tanggung jawab, bodoh amat gitu kan. Maksudnya punya andil apa sih orang Afrika gitu loh? Iya. Ini sumber daya apa sih gitu? Mungkin kalau kita nih negara yang diobatin, dibantu, tapi kan dia punya andil dong. Tolong dong bisnis gua majukan, gua minta tambang ini, tambang itu ya kan. Nah, kan kayak gitu. Cuma kalau Afrika apaan yang mau diambil? Makanya rakyatnya mati pun juga ya bodoh amat. Ebola coba bayangin, Ebola segitu ganasnya, Black Death segitu ganasnya mana WHO. Biasanya kan walaupun itu emang bukan pandemi sih, setahu gue itu emang epidemi yang ada di suatu wilayah itu, tapi nilai kemanusiaannya di mana coba bayangin sama lu ya kan. Sekarang ada Tapi sebenarnya emang virus corona ini ada kan dari dulu. coronavirus ya ada tahun 1960 udah ada, Udah ada, 1950 udah ada, cuman hanya beberapa virus yang bisa nginfeksi manusia, terutama itu cuma ada 10 apa berapa gitu, berapa virus gitu, nggak banyak. Nah, kemungkinan untuk menularnya pun susah. Menularnya itu susah ya. Susah. Nah, ini tuh gampang gitu. Ini tuh kayak ada yang modifikasi ditambahin berapa persen
zat asamnya, asam amino, asam amino iya, ditambahin. asam amino. Jadi dia berkembangnya lebih cepat dan masa inkubasinya lebih panjang. Ini yang diribetinnya itu doang sebenarnya. Apakah ada elit global di sini? Gue malas ngomongin kayak gitu. Gue mah bukan orang pintar, tapi gue ngerti aja. Tapi gue bukan orang pintar yang seperti orang-orang YouTuber lain. Gue mah biasa aja. Tapi gue tahu aja. Kalau masalah apa elit global ya, the new world order ya kan, bahasanya ya kan. Paling kalau suka nonton di FE 0101 kan, channelnya dia kan, segala macam dibuka. Flat Ya fact, dia ada bagus. flat art ya? Gini. Flat Earth. Iya, Flat flat art ya. Jadi dia ada bagusnya, ada nilai positifnya dan negatifnya, ya kan. Positifnya itu lu jadi nambah pengetahuan, ya negatifnya lu itu informasi bener apa enggak? Iya. Itu doang. Kita kan masih belum tahu Iya, ya, kan? kayak gimana. Nggak beda kayak gini, misalnya dia bilang kan bumi itu datar ya, dia Datar. bilang kan. Ya emang datar gitu kan. Tapi kan bumi itu nggak bulat, nggak belum tentu datar atau bulat gitu kan. Mungkin datar di bawahnya kan. Dia bilang kan datar semuanya rata kan. Ya kan masalahnya nggak ada yang membuktiin orang udah pernah keluar angkasa apa belum. Itu belum ada. Belum ada kan. Tahu gue belum ada ya. Walaupun Amerika udah mengklaim dia pernah pergi ke bulan loh, kenapa nggak sekarang aja gitu kan? Yang zaman lebih canggih kok dulu tahun 80 gitu kan. Nggak aja bedanya lu kalau nanya kayak bikin pertanyaan kayak begitu, bumi itu bohong kan? Sekarang gini, lu percaya nggak ada surga sama neraka? Gua sih percaya, karena gue Islam, gue percaya. Nah, kalau orang yang nggak non Muslim atau yang ateis percaya nggak? Ya, kayak gitu. Sama aja sebenarnya kayak gitu. Jadi hal-hal yang belum diketahui dipaksa untuk diketahuin, itu hal yang bikin orang bingung gitu loh. Maksud gue kayak gitu. Iya. Tapi emang ini juga sih Kin ya. Maksud gua sama Covid ini kalau gue sih masih stabil aja ya ekonomi di rumah gua, alhamdulillah. Gua masih tetap bisa Emang jual ganja masih rame ya? Jualan ganja masih rame. masih per kilo. Katanya ganja obat tuh. Enggak, gua Obat serius. Ganja obat katanya. Nanti buat gua- obat Covid katanya. nanti gue bikin Biar seneng. ini. Kan orang Covid itu harus seneng. Kalau ngisep ganja seneng gue yakin. Tawa-tawa ya. Tawa-tawa. Tapi besoknya lu ngandang gitu ya. Tapi gampang kok ngandang. Enggak, Kan dikeluarin lagi. Kan dikeluarin lagi ngandang ya kan? Ya kan? Bener nih dia nih. Dikeluarin lagi ngandang. Tapi jangan ditiru orang gila. Gila. Tapi gini Kin, gue mau bikin terobosan baru. Gue mau bikin ganja kayak model redoxon. Kairin. Tapi diminum itu ganja. Bisa. Bisa. Ini kira-kira konten kita gini ketahuan polisi nggak sih? Nah, kita ngandang kan kira-kira ya? Enggak kan itu cuma bercanda. Oh, bercanda. Gila. Nah, dulu kan emang proyek kita bego nggak Oh. boleh polisi. Anjing di YouTube gue yang dicari tai. Tapi puasa gimana Kin? Udah ada yang bocor atau belum? Puasa kalau Atau hanya lu doang yang tahu? gue sih jujur ya udah ya 2 kali ya mungkin ya. Yang waktu ke rumah sakit pertama itu gue nggak sahur sama sekali, gue nggak tidur seharian full itu, gue malah sampai pusing itu. Maksud gue kalau gue nggak, ya emang sih puasa kan wajib ya, tapi kalau kesehatan gue terganggu juga kan karena posisinya kayak gitu kan boleh aja kan. Boleh. Nanti kan gue bisa gue bayar. Justru yang lebih bahaya kalau puasa sebenarnya sholat deh yang paling berat kalau kata gue. Iya. Itu nggak bisa dibayar sholat, gimana bayarnya lu? Kalau puasa masih bisa dibayar. Jangan apa kalau nggak mampu lu kayak tua nih. Kayak lu bayar pakai apa? Zakat apa sih? Bukan zakat sih, jadi kayak bayar gitu kan, bayar Ya, kan kalau ya. nggak mampu kan puasa kan. Nah kalau yang muda kita bisa buat puasa selanjutnya habis lebaran nih. Gue mau ngebayar puasa berapa hari gitu kan, masih bisa. Kalau orang sholat nggak bisa setahu gue. Paling ada kodo sama kosor doang, ditarik. Itu pun kalau lu dalam perjalanan 80 km. Kayak musafir, nggak jadi masalah. Ditarik dulu misalnya, wah gue nggak sholat johor nih, ntar mau gue tarik ke asar gue dalam perjalanan, itu bisa. Catatan 80 km 80 km ya. kayak gitu. Lebih berat sholat kalau kata gue. Sorry ya, ini di pinggir jalan. Jadi begini keadaannya. Nikmatin aja, tonton. Tapi usaha masih stabil apa gimana Kin?
agak menurun apa anjlok Gua parah? Jadi kan kakak gue kan ngelarang gue kalau soal ekonomi di rumah kan kakak gue ngebantu. Jadi gue kalau dagang kayak gini kan gak gue fokusin. Jadi gue di rumah stay dulu selama semenjak covid ya, sebenarnya work from home itu gue sebenarnya hampir sering di rumah. Di sini cuma ngontrol, buka toko ngontrol, lihat perkembangan kayak gimana gitu kan, lihat situasi kayak gimana. Kan dulu kemarin mah jalanan di Pajajaran sepi ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah mulai rame. Iya, udah mulai rame. Jadi kalau udah mulai rame kayak gini, insya Allah gue mau coba lagi dagang lagi, gue mau buka lagi gitu. Maksudnya gue buka buat usahanya itu tadinya jarang-jarang, sekarang udah mulai aktif lagi sedikit demi sedikit gitu. Soalnya gue ngeliat perkembangan jalan sih kayak gimana ramenya gitu kan. Ya kan gue mikir PSBB bakalan ketat nih gitu kan. Nah ini nih gue mau nanya nih sama lu, menurut lu PSBB diterapkan di Indonesia ini itu berpengaruh nggak? Pengaruh sih kata gue. Enggak, maksud gue dari segi pengaruh dari segi penyebaran apa enggak? Ya pasti ada pengaruhnya, cuman nggak signifikan. Sebenarnya pengaruh cuma nggak signifikan. Kayak jam malam kan berlaku jadinya. Sekarang kalau malam agak sepi loh. Iya sepi banget. Ya kan? Gua, Agak sepi kan? gua sampai takut gua sekarang. Ya kan? Jam malam agak-agak berlaku. Cuman kalau siang kayak ini masih biasa aja sih sebenarnya semenjak kesini-sini gitu. Masih mending waktu perkata kali presiden ngomong work from home ya kan. Itu 2 minggu 3 minggu itu masih benar-benar sepi itu. Mau siang mau malam masih sepi itu orang. Tapi kesini-sininya karena penanganannya gini-gini aja, orang kita juga butuh makan, sementara kita nggak dibiayain sama negara ya kan. Negara juga kan, gua nggak nyalain negara kok, gua nggak nyalain negara. Cuman gue pikir emang harusnya nih sistem kita ini berubah. Harusnya ada sistem kayak di luar negeri kan, negara-negara maju kan ada pajak gede kan, sebenarnya pajak kan, potongan pajak itu sebenarnya buat bertahan hidup loh kalau perang, kalau segala macem gitu kan. Itu kan kita kan nggak persiapin kayak gitu kan, maklum aja ya. Negara Indonesia kalau lah. legalin ganja ya pasti ada tuh ya. Legalin ganja ya di Belanda itu. Maksud gua kan ada biaya-biayanya. Jadi orang biasa beli di dealer-dealer, jadi beli jadi tax masuk ke negara itu. Di visanya ya, divisanya masuk negara itu. Ya tapi itu kan yang haram, nggak bisa lah. Gila kali ini. udah yang lu aja tuh tadi lu bahas. Nah, menurut lo dari segi penyebaran ada ya pengaruhnya ya? pengaruh lah, berkurang lah. Bukan berkurang sih, angka naik. Sebenarnya angka naik itu karena tesnya nggak banyak loh. Iya. Tesnya nggak banyak, soalnya PCR nggak banyak. Cuman banyak ini rapid test. Rapid test berapa persen sih? Tingkat akurasinya cuma 70%. Kalau PCR kan bisa 95%. Nah, ya. Jadi kalau semakin banyakin, gue yakin lebih dari ini kok. Apalagi kalau udah kena semua, ini wabah pasti kelar kok. Tapi catatan udah kena semua orang Indonesia. Jadi kayak lagunya Bunda Naira, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang sia-sia akan terobati, ya kan? Jadi sistemnya cuman berulang doang manusia tuh sebenarnya. Yang lemah mati gitu kan, yang kuat tuh tumbuh lagi, yang kuat ya sehat gitu. Jadi emang udah didesain tuh ya kayak begini keadaannya. Dan lu jangan heran gitu ya, dengan COVID orang mati gitu. Sekarang gue tanya, tanpa COVID orang mati nggak? Mati lah kalau udah umurnya dan waktunya kan? Mati. Ya kan, apalagi nih kalau gue karena gue seorang muslim, gue berpikir gini. Ya udah lu yang penting ikutin protokol. Gak usah takut mati ya. Sebenarnya mati dalam wabah kayak begini aja lu udah masuk surga, mati syahid. Kalau lu sabar, kalau lu masih ibadah, itu doang sebenarnya. Cuma orang kita ini karena gerabah gerubuk. Masih ibadah tapi nggak sering. Ya kan kalau karena masih gerabah gerubuk ya kan. Terus orang yang gak protokolnya ditabrak ya kan. Jadi ya kayak beginilah gitu. Intinya protokol ini, lo kalau lagi di luar rumah bergenggaman dengan siapapun ataupun jangan sekali-kali lu pegang wajah lu. Kalau minimal lu pakai sanitizer tuh. Jadi kalau nggak cuci tangan yang bagusan, tapi kalau pepet tuh sanitizer kayak gini. Ya bawa lah. Sekarang sih yang dituntut kebersihan kalau gue bilang, bener nggak? Setuju nggak? Ya kan bersih pangkal sehat bro. Ya lu kalau nggak bersih lu nggak sehat. Otak juga kalau nggak bersih nggak sehat. Nggak. Dulu kan kita istilahnya apa? Mandi di kali. Enggak peduli kebersihan orang Indonesia ini. Ya sekarang kita nongkrong aja teh botol, kita beli teh botol nih, pasti bisa join sama temen dengan sedotan yang sama. Ya itu ada yang pasti begitu, ada gue yakin. Ada yang kayak gitu, ada. Karena ngerasa sehat-sehat aja, fine-fine aja sama ini gitu loh. Nah, sebelum ada COVID maksudnya ya, sebelum ada COVID pasti kayak gitu. Nah sekarang ini kita dituntut sebenarnya, nggak boleh kita rubah ya.
kehidupan yang biasa-biasa kita jalanin, yang kejorokan yang kita biasa kejalan, apalagi di ini semuanya begitu dah. Ini tingkat keparahan ini, nanti tingkat yang paling parahnya ini adalah sosial orang, individualisme makin tinggi. Ini bahayanya di sini kalau kata gue. Oh iya, lu kepikiran lu ya. Iya dong, gua harus pikir ke situ. Soalnya tingkat individualismenya, sosialnya berkurang, individualismenya makin tinggi. Orang masa bodoh. Sekarang gini deh, ini sebenarnya COVID ini nggak seberapa parahnya ya. Ntar orang bukan karena COVID matinya jatuh di jalan gitu kan. Orang mah kan bisa pingsan ya, orang nggak mau nolongin, ya kan? Gue tanya itu tadinya bisa tertolong buru-buru ke rumah sakit, orang nggak mau megang, akhirnya mati di situ. Pas dicek bukan COVID, gila nggak? Akhirnya jadinya lu mau menghindari COVID malah jadi jiwa kemanusiaan lu hilang. Iya, iya itu pasti sebenarnya kita nih lagi diarahin ke situ loh, lagi didesain ke situ loh, sebenarnya. Jadi kalau saran gue ya, kalau gue pribadi nih catat ya, kalau gue nanti nemu orang yang pingsan, dia COVID ataupun enggak, pasti gue tolong dulu. Yang penting lu protokolnya lu tahu. Nah, yang penting itu protokolnya. Gini orang Setelah lu ketemu dengan orang yang COVID pingsan gitu, yang penting lu bersih baju, cepat langsung mandi, bersih semuanya. Dia pakai sabun nggak hilang kok sebenarnya COVID ini, ya kan? Iya, jangan sabun cuma buat coli doang dong. Cuci tangan. Ya kan kayak gitulah intinya. Ya udah Kin, gua ngobrol-ngobrolnya kelar. Semoga lu usaha lu tetap oke Kin ya, tetap berjalan ya. Amin. Sorry. Tetap berjalan ya Kin ya. Amin, sorry. Semuanya baik-baik aja. Sampai ketemu di YouTube gua berikutnya. Ini ngobrol gila namanya. Ngobrol gila dengan Ikin. Kin, thank you ya. Bye.